Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsyadani wa iyyakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahf, katakanlah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kami berikan kabar besar, berita besar tentang orang-orang yang paling rugi, amalan-amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia seluruh amal solehnya yang ia amalkan di dunia. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Tidak ada amalannya yang dia amalkan di dunia yang akan dapat ditimbang nanti pada hari kiamat. Beramal. Salat, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah, amal, hanya itu yang dia miliki sesungguhnya. Tetapi ketika yang diharapkan itu di hari kiamat dikasih lihat kepadanya. Seperti kata Rasulullah, mathalu jabali tihamah. Besar amalan itu, kelihatannya banyak seperti gunung Tihamah. Tiba-tiba amalan itu diterpa oleh angin yang sangat kuat, lalu tidak menyisakan sedikit pun bekas, sehingga tidak ada yang dapat untuk ditimbang. Katakanlah, maukah kalian aku beritakan tentang orang-orang yang paling besar kerugiannya? Itulah orang-orang yang pada hari kiamat seluruh amal dia di dunia sia-sia seluruhnya, maka tidak ada satu pun yang ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang ini wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan? Yakni umat Nabi yang pada hari kiamat mereka-mereka yang dianggap bangkrut. Suatu ketika Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau datang dengan dipapah oleh dua orang sahabat. Ini adalah akhir hayat beliau. Hari-hari terakhir beliau, kondisi fisiknya sudah sangat lemah. Dia memaksakan diri sehingga Abdullah bin Abbas dengan Ali bin Abi Thalib di samping kanan dan kiri beliau, tangannya diletakkan seperti ini oleh Rasulullah. Ali dan Ibnu Abbas menggopong membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata para sahabat, kami melihat dua ujung kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk dua garis di jalan. Ini menandakan apa? Beliau sudah tidak mampu lagi jalan, lemah. Saat beliau duduk di hadapan para sahabat, beliau berkata,
dengan suara yang sangat lemah, "Wahai saudara-saudaraku, siapa yang di antara kalian ada hartanya di tangan saya, sebutkan sekarang, saya akan kembalikan. Siapa yang pernah saya sakiti fisiknya, sebutkan sekarang, balas saat ini juga. Siapa yang pernah saya zalimi, tolong jelaskan sekarang agar kita selesaikan di dunia. Maafkan saya, maafkan saya." Sahabat-sahabat sudah faham kemana arah perkataan Nabi, bahwa inilah isyarat perpisahan sangat dekat. Mereka mulai menunduk, mata masing-masing mereka berkaca-kaca, dan ada yang mulai sangat sensitif langsung menangis. Ini adalah isyarat perpisahan. Mereka diam. Nabi mengulangi kembali perkataan tadi, "Siapa yang ada di antara kalian pernah saya sakiti, saya sengaja atau tidak sengaja, balas saat ini." Tidak ada yang menyahut, sampai 3 kali. Akhirnya salah seorang sahabat Nabi berkulit hitam, yang tidak tersebut dan tidak terkenal namanya, biasa, tetapi dia muncul ke hadapannya Rasulullah, dia angkat tangan. Saya minta hari ini balasan. Silakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, suatu ketika pernah cemetimu mengenai punggung saya. Hari ini saya minta pembalasan." Maka Umar berdiri langsung dengan sangat marah, lalu berkata, "Kau pukul saya sepuas hatimu, tapi jangan Rasulullah." Maka Rasul menyuruh Umar diam, kemudian duduk. Umar pun kembali duduk. Kata Rasulullah, "Berikan kepadanya cemeti." Ali juga marah. Apa kata Ali? "Selagi saya hidup, kau tidak akan pernah bisa memukul Rasulullah. Pukul saya sampai mati, tapi jangan Rasulullah." Rasulullah pun menyuruh Ali diam, maka Ali pun diam. Setelah cemeti diberikan sama sahabat yang negro ini, Arab Badui ini, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, punggungmu sebagai balasan dari punggungku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun memberikan punggungnya dengan sangat lelah, dengan sangat lemah. Rasulullah pun memutarkan badannya. Apa kata orang ini? "Ya Rasulullah, saat itu saya terkena cemetimu, saat itu saya tidak menggunakan baju. Punggung saya Rasulullah tanpa memakai baju." Maka Rasulullah pun membuka punggungnya, kelihatanlah kulit yang bersih, putih, sangat mulia. Para sahabat sudah tidak mampu dan tidak tahan melihat. Bahkan Hasan Husain maju ke depan, "Paman, jangan Rasulullah, jangan kakek kami saja, pukuli kami sepuasmu." Rasulullah dengan sangat kasih sayangnya yang penuh menyuruh kedua cucunya ini agar kembali dan duduk. Lalu Rasulullah pun membuka bajunya sehingga terlihatlah punggung beliau. Saat itu dia angkat tinggi-tinggi cemeti tersebut, lalu dilemparkannya jauh-jauh dan ditubruknya Rasulullah dari belakang. Ditempelkannya kulit pipinya yang hitam legam itu dengan kulit punggung Rasulullah yang putih dan mulia, dan dia menangis terseduh-sedan. "Ya Rasulullah, tidak akan ada di bumi ini orang yang tega memukulmu, apalagi kami sahabat-sahabatmu ya Rasulullah." Bahwa itu memang terjadi. Maksudnya cemetinya Rasulullah memang kena, karena dia membawa tali kekang unta Nabi satu ketika dulu. Memang kena tanpa sengaja. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya mencari momen seperti ini. Saya ingin kulit saya yang hitam ini, kulit saya yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu yang agung dan mulia. Dan inilah saatnya yang tepat. Maafkan saya Rasulullah, saya hanya minta satu permintaan dari engkau. Apa kata Rasulullah? "Doakan saya agar saya salah seorang di antara sahabatmu yang bisa bertetangga dengan engkau kelak di dalam surga. Bersamamu kelak di dalam surga." Maka Nabi mendoakannya. Ibarat Allah yang kami muliakan,
Apa sambungan cerita ini berkaitan dengan tema yang awal-awal kita sebutkan tentang bangkrut? Karena Nabi berkata, atadruna manil muflis? Tuan-tuan tahu tidak siapakah umatku yang paling bangkrut nanti pada hari kiamat? Maka sahabat menjawab dengan apa adanya. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya lagi apa-apa. Duitnya habis, semua hartanya tandas, tidak dia punya apa-apa lagi. Rasulullah mengatakan, bukan begitu. Yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wasiyamin wasadaqatin. Orang yang datang ke hadapan Allah bawa amal-amalnya dulu di dunia. Ada amal salatnya, ada amal puasanya, ada amal sedekahnya, amal ini, amal itu dia bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat catatan amalnya memang ada. Memang tertulis. Akan tetapi wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa akala mala hadza. Akan tetapi ternyata di dunia banyak orang yang dia zalimi. Yang ini sudah dituduh dan difitnahnya. Yang itu sudah dizalimi hartanya, yang ini sudah disakiti fisiknya, yang ini sudah sudah ditumpahkan darahnya. Banyak orang-orang yang ketika dia berinteraksi hidup di dunia dia zalimi dan belum selesai di dunia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha hadha min fa ukhrida min khataya fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Rela tidak rela, mau tidak mau, dia mesti merelakan amalnya diambil oleh Allah, ditimbang seberapa kezalimannya pada orang ini, lalu diberikan amal itu kepadanya. Datang lagi orang lain yang ketika hidup di dunia mungkin telah dizalimi dalam bentuk apa, diambil lagi amalannya, diberikan kepadanya. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuh qabla ay yaqdiya ma alaih. Ketika seluruh amalan-amalannya tandas, habis, amblas, dibagi-bagikan sama orang-orang yang dulu hidup bersamanya di dunia, dizalimi oleh dia dalam bentuk dituduh, dalam bentuk difitnah, dalam bentuk hartanya tidak diberikan kembali kepadanya, hutangnya tidak dibayar pada dia mampu membayar, dalam bentuk disakiti fisiknya, ditumpahkan darahnya dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah SAW, diberikanlah kepadanya amalan itu. Habis semuanya. Sementara orang-orang dizalimi masih ada yang lain. Sangat banyak dia menyakiti orang-orang di bumi ini. Amalan sudah enggak ada. Apa lagi mau dibagi? Sudah tidak ada. Akhadha min khatayahum. Mau enggak mau, Allah akan ambilkan dosa mereka. Ditakar dengan jenis kezaliman dia pada orang itu, lalu diambil dosanya yang seberat itu. Kemudian diletakkan ke atas dosa dia. Allah. Akhadha min khatayahum. Diambilkan dosa-dosa mereka, dipindahkan ke dia. Dosa orang itu menjadi berkurang, dosa dia jadi nambah lah. Sementara amal solehnya amblas. Sudah habis. Faturihat ilaih. Thumma turhi'u ilan nar. Kemudian orang ini, kata Rasulullah SAW, akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka. Allahumma salli wa sallim alaih. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Ya Allah lindungi kami, ya Rabb lindungi kami ya Rabb. Kaum muslimin dicampakkan dia ke neraka. Inilah umat Nabi yang bangkrut, wahai hamba-hamba Allah. Wahai hamba-hamba Allah, inilah umat Nabi yang bangkrut. Orang-orang yang semasa hidup di dunia menyebar kezaliman kemana-mana. Mungkin ada pegawai kita, mungkin ada pembantu kita yang kita zalimi dalam bentuk apapun kezaliman itu. Maka sesungguhnya urusan yang membuat manusia menyesal pada hari kiamat adalah urusan kezaliman. Awwalu syai', sesuatu yang paling pertama yuhasabu yaumal qiyamah, yang akan dihisab nanti pada hari kiamat, fil mazalim, adalah berkaitan tentang masalah kezaliman-kezaliman. Masya Allah, ni la hawla wa la quwata
illa billahil aliyyil azim. Maka ingatlah, apakah kita tidak pernah menzalimi mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita, mungkin mertua kita, ipar dan sepupu kita, atau mungkin anak-anak buah kita, pembantu kita, adik kita, atau mungkin istri kita, atau mungkin suami kita. Menzalimi itu bukan hanya nyakitin fisik, memfitnah dia. Ini juga menzalimi. Mendustainya, membohonginya sehingga dia dirugikan. Ini juga termasuk menzalimi. Maka bila ingin selesai, lihat contoh Nabi Muhammad SAW. Dia sadar bahwa penyelesaian di akhirat enggak ada cerita minta maaf, itu enggak ada cerita. Penyelesaiannya di akhirat hanyalah amalan dia ditimbang, kezalimannya ditimbang, lalu diganti. Cuma itu penyelesaiannya. Mau jadi orang bangkrut, jika tidak mau selesaikan sekarang. Mumpung masih hidup, mumpung di dunia permohonan maaf masih laku, datanglah pada orang itu. Di mana Imam ahli hadis, Imam Ahmad ibnu Hanbal menasihatkan, datangilah orang yang engkau zalimi. Kalau dosa pribadi sih enak, bisa minta ampun pada Allah, selesai. Tapi kalau dosa berkaitan dengan zalimin orang, nggak akan selesai sampai kita bereskan dulu dengan orang itu. Berat sih memang, karena kadang-kadang kita menimbang harga diri kita nanti dikemanain, malu dong, dan sebagainya. Tetapi mana lebih berharga? Harga diri yang tidak seberapa berharga ini, ataukah amalan kita yang paling berharga nanti pada hari yang tidak ada lagi yang mendapat kita hargai apa-apa kecuali amalan. Kalau memang sayang dengan amalan, bereskan sekarang di dunia. Mumpung masih hidup lah ini. Mumpung masih ada kesempatan. Saya khawatir hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Mungkin ada 1-2 di antara kita yang saat mendengarkan nasihat ini dari saya, siapa tahu inilah nasihat terakhir untuk dia dalam kehidupan ini. Kalau menyadari bahwa hidup ini misteri dan kematian sangat misteri, maka cepat perbaiki kembali urusan kita dengan umat yang ada di sekitar kita, khususnya karib kerabat dan keluarga kita. Karena kita bukan orang yang bersih. Hitung-hitung sudah berapa kita punya hutang sama orang yang sampai hari ini masih kita tunda-tunda pembayarannya. Matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang mempunyai kemampuan membayar hutang tapi dia tunda-tunda membayarnya adalah kezaliman. Ini bentuk kezaliman. Berapa di antara kita yang hari ini masih membuat orang terluka hatinya, atau membuat orang dibenci oleh orang lain gara-gara lidah kita dan belum kita minta maaf kepadanya. Anggaplah kita surat taubat kepada Allah dari perangai macam itu. Tapi siapa orang yang macam itu kita gitukan dulu di dunia sekarang ini, dan belum kita selesaikan dengan permohonan maaf, segeralah datangi. Minimal pakai telepon, saya sudah buat salah kepada engkau, tolong maafkan saya. Ibnul Qayyim mengatakan, tidak harus engkau menyebutkan jenis kesalahanmu, tapi pastikan engkau minta maaf kepadanya. Nggak perlu kita sebutkan, saya yang dulu memfitnah kamu, nggak perlu disebutkan. Cukup minta maaf kepadanya. Kalau dia bertanya, kamu nggak ada salah apa-apa ke saya, ngapain minta maaf? Katakan saja, pokoknya saya pasti sudah banyak melakukan kesalahan kepadamu. Siapa tahu ini permohonan maaf saya sebagai isyarat, mungkin saya sudah dekat ajal saya. Pokoknya saya minta maaf. Soalnya Pak, kata Ibnul Qayyim, minal hikmah, di antara hikmah adalah bila engkau minta maaf kepada orang tentang kesalahanmu kepadanya, bila itu menimbulkan mafsadah atau kerusakan lebih besar, maka jangan kau sebutkan jenis kesalahan itu. Kalau kita sebutkan, jangan-jangan dising-singkannya lengan bajunya. Kamu ternyata orangnya ya gitu kan. Dia udah lama nyari siapa yang menyebabkan dia terfitnah ini segala macamnya. Ternyata kita. Dia udah lama nyari orangnya. Ternyata kita sebutkan jenis kesalahan kita, berantem di situ. Kan jadi besar masalah. Jadi nggak usah disebutkan. Yang penting kamu sampaikan kepadanya. Tapi yang berkaitan dengan fulus, yang berkaitan dengan harta dan benda, ganti. Kembalikan cepat. Yang berkaitan dengan nama baik, cukup minta maaf. Nggak usah sebutkan jenis kesalahan kita. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekali lagi, kenapa Allah gerakkan lidah saya menyampaikan materi ini? Padahal banyak yang bisa disampaikan, sekali lagi mungkin ada rahasia. Bisa jadi yang saya sampaikan ini amanah dari langit, agar 1-2 orang di antara kita yang akan berpindah ke alam barzakh dalam waktu dekat ini, dia cepat memperbaiki urusan dan hubungannya seperti Rasulullah melakukan kepada para sahabatnya. Rasulullah mencontohkan. Ini pertanda bukan perkara yang ringan, karena beliau tahu sekali lagi kaum muslimin, tidak ada penyelesaian apapun urusan di akhirat kecuali hanya dengan amal.
Lakukanlah selagi kita masih ala qaidil hayah fi hadhil hayah. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, ayo jangan kita tunda-tunda. Menyesal kaum muslimin, menyesal. Hubungkanlah tali silaturahim yang sudah kita putus. Hubungkanlah tali silaturahim yang sudah kita putus. Hubungkanlah tali silaturahim yang sudah kita putus. Karena ini juga termasuk penahan amal yang menyebabkan amal-amal kita tertahan di langit dunia, tidak sampai ke sisi Allah untuk dijadikan sebagai tabungan akhirat kita. Kalau sempat menghembuskan nafas terakhir, maka amalan itu tidak akan kita temukan nanti pada hari kiamat. Sebab apa? Enggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau amalan kita sampai, maka perbaikilah silaturahim kita yang sudah putus dan rusak. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, banyak perkara-perkara yang menurut kita santai dan sederhana ternyata menjadi ratapan dan penyesalan yang berat. Mumpung sekali lagi kita masih hidup, ya. Kalau kata orang Malaysia, sementara kita masih ada dibagi baki oleh Allah dalam usia daripada dalam umur kita, maka jangan kita berleha-leha, jangan kita melalaikan masa dan kesempatan ini. Hamba-hamba Allah, natawakkal 'ala Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.